Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Mailiana dengan NIM 1022000068 dari kelas SMD. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya akan mempresentasikan tentang kaidah khusus dalam muamalah mudharabah atau kerjasama. Yang pertama, pengertian mudharabah. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah khirat. Sehingga mudharabah dan khirat mengacu pada makna yang sama. Secara lugawi, mudharabah berasal dari kata ad-darb, derivasi dari wasan fi'il soroba, soroba, berarti memukul atau berjalan. Selain ad-darb, ada juga khirat dari kata al-kharaj yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. Mudharabah secara lugawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba. Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah akad antara dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal kepada orang lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan definisi mudharabah menurut Fatwa DSN nomor 7, DSN MUI nomor 4 tahun 2000 adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai sihabul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh sihabul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalani mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sihabul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian dari mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya, dasar hukum mudharib. Para imam mazhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadis sebagai berikut. Yang pertama, wa akharuna yasribuna fil ardi yabnaquna minna faslillah, yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Potongan dari Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dalam ayat di atas, dasar dilakukannya akad mudharabah adalah kata yadribun, yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha. Yang selanjutnya, fa idza quziyati us-shalawatu fastashiru fil ardi wassuhu min fasalillah, yang artinya, apabila telah ditunaikan salat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang terakhir, ayat Al-Quran yang terakhir adalah su'alaikum janahu antabtahul fasla mir rabbikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Ketiga ayat di atas secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah yang menjelaskan bahwa mudharib atau pengelola adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Yang selanjutnya, dasar hukum selanjutnya adalah hadis. Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Suhaib. Haddasanal Hasan bin Ali Khalalu Haddasana Basharu bin Sab'i Saror Haddasana Rubnul Hashim an Abdi Rahmani Aidi Rahim ni Dawudda an Salikina Suhab an Abhi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannasu fihi nal barakah
al-bakhru al-khal wal mukharasa wa khalqa basyiri sa'iri lil bait la lil bad, yang artinya Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan khirat atau memberi modal kepada orang lain, dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kedua adalah Haddatsana Ubasadiriyah, Haddatsana Muhammad nu Khablib, Haddatsana Muhammadu Ukhbasau Wasib, Haddatsana Yubasub nu Arqamul Kindiyah, Haddatsana Abul Jarodi an Khaybi Nisar an Ibni Abbas qala kanal alasunu aidi al-mutalaba idda dafa'a manna musarabba ta'is tarrata asaji hibi an la basluha min hajara walla yazzalna bihi wadiya walla yassatariya bihi idda khalil tibati fa'in faqalla fahuwa ma min qala fasar tamu in rasulillahi malaulahu alaihi wa alaulahu fasjarah, yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Ad-Daulhi. Pada hadis pertama mengandung tentang kebolehan mudharabah seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah. Pada hadis kedua menjelaskan bahwa sahibul mal boleh memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib. Selanjutnya adalah ijma dan qiyas. Adapun ijma dalam mudharabah adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim, yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan mudharabah dikiaskan dengan al-musaqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia ada yang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. Yang terakhir adalah kaidah fikih. Al-sallu fil mu'asalatil liba khaddala am yadulu dalilu alal takhri yahmiha, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa mudharabah disyaratkan oleh firman Allah, hadis, ijma dan qiyas, dan diberlakukannya pada masa Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya adalah rukun mudharabah. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, mukharibah, muamalah atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari ra'sul mal atau modal, amal, bentuk usaha, keuntungan, akhid dain atau pihak yang berakad. Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafadz yang menunjukkan makna ijab qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik dana atau sahibul mal, pengelola mudharib, ijab qabul atau sigat, modal atau ra'sul mal, pekerjaan atau amal, keuntungan atau nisbah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad, modal dan sigat. Dari perbedaan pendapat para ulama di atas dapat dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah a. pelaku atau sahibul mal dan mudharib. Selanjutnya objek mudharabah, modal dan kerja. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak, ijab dan qabul, dan yang terakhir nisbah keuntungan.
Selanjutnya adalah syarat mudharabah. Syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sahibul mal dan mudharib. Syarat keduanya harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal, dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan seperti gila, sakit, dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim. Selanjutnya, sigat, ijab, dan qabul. Sigat harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafaz ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dengan devasi mudharabah, mukharabah, dan muamalah, serta lafaz yang menunjukkan makna-makna lafaz tersebut. Sedangkan lafaz qabul adalah dengan perkataan amil atau pengelola, saya setuju atau saya terima, dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabahnya telah sah. Selanjutnya adalah modal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad. Mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai dan bukan utang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Selanjutnya, nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak. Dan proporsi nibah keduanya harus dijelaskan kepada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dinyatakan dalam bentuk presentasi seperti 50-50, 60-40, 70-30, bahkan 99-1 menurut kesepakatan bersama. Yang terakhir adalah pekerjaan usaha. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola mudharib dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Selanjutnya adalah macam-macam mudharabah. Secara umum berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib akan mudharabah yang dilakukan oleh pemilik modal atau sahibul mal dengan pekerja atau mudharib. Mudharabah dibagi menjadi tiga, yaitu mudharabah mutalaqah, yaitu mudharabah tanpa syarat, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungan akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Yang kedua, mudharabah muqayyad. Mudharabah muqayyad yaitu pengelola modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Dalam praktik perbankan syariah modern dikenal dua bentuk mudharabah muqayyad, yaitu mudharabah muqayyad on balance sheet, yaitu investasi terikat, yaitu aliran dana dari sahibul mal kepada mudharib, dan sahibul mal mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan sektor tertentu, misalnya untuk pertanian dan pertambangan. Selanjutnya, mudharabah muqayyad off balance sheet, yaitu jenis mudharabah di mana penyalur dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Yang ketiga adalah mudharabah mustaraqah, yaitu jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi, yang artinya di awal kerjasama akad-akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan mempertimbangkan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menambahkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya adalah hukum mudharabah dalam Islam. Para imam mazhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20, Al-Baqarah ayat 198, Al-Jumu'ah ayat 10. Hadis, ijma, dan qiyas. Di dalam ayat Al-Quran mengandung kebolehan akad mudharabah yang menjelaskan bahwa mudharib adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah, dan Nabi bersabda bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah dalam mudharabah dan contoh penerapannya. Kaidah pertama,
yaitu Allah shola fi sofata Allah risoti Allah yang artinya pada dasarnya yang kuat pada sifat-sifat yang mendatangkan adalah tidak ada. Contoh penerapannya adalah apabila pelaku mudharabah mengatakan saya tidak untung, sedangkan orang pemilik modal menetapkan keuntungan itu, maka perkataan pelaku mudharabah yang dianggap dibenarkan karena asalnya pelaku mudharabah itu tidak untung. Kaidah kedua, wa kulla saddala alal indi fahuwa idna, yang artinya segala sesuatu yang bermakna izin maka dihukumi sebagai izin. Contoh penerapannya dalam akad mudharabah atau usaha bagi hasil, jika pengelola telah diberikan syarat oleh pemodal untuk menjalankan usaha di tempat tertentu atau menjual barang tertentu akan ditentukan waktu tertentu, lalu syarat ini dilanggar, maka itu berarti telah memanfaatkan suatu tanpa izin. Kesimpulan, mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh sahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan adalah dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalani mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal, sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Adapun dasar hukum mudharabah yaitu Quran Surat Muzammil ayat 20, Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Baqarah ayat 198, hadis, ijma, dan qiyas. Rukun akad mudharabah adalah pelaku atau sahibul mal dan mudharib, objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak, dan nisbah keuntungan. Sekian presentasi saya tentang kaidah khusus dalam muamalah mudharabah atau kerjasama. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.